Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita serial Detektif Indigo dengan judul Korban Terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bangun, bangun pangeran, bangun Alfian, bangun ah, kau sudah janji tadi siang. Suara Kimi membangunkanku di tengah malam. Biarpun hanya diriku yang bisa mendengarnya, namun tetap saja bagiku menyakitkan sekali bagi telingaku. Masih setengah mengantuk, ku nyalakan komputerku dan aku kembali terlelap dalam mimpi. Sementara itu, ku biarkan Kimi memainkan tanganku untuk menggunakan komputer itu sesukanya. Tadi siang diriku sibuk dengan pekerjaanku, tapi Kimi ingin sekali berinternet ria untuk mengetahui dunia manusia. Akhirnya dia kujanjikan malam nanti saja untuk surfing di internet. Entah bagaimana, tapi Kimi cepat sekali paham dan terlihat sangat haus akan informasi. Seperti biasanya, Kimi kutinggal tidur di kursi. Lalu besoknya dia bertanya macam-macam tentang isu-isu di dunia manusia. Dasar jin kepo. Pagi harinya sepertinya yang telah kutebak, Kimi mengajukan berbagai pertanyaan di kepalaku. Aku tak paham dengan kelakuan para manusia. Mengapa mereka sampai tega berbuat jahat hanya demi harta? Tanya Kimi. Karena manusia butuh duit untuk membeli barang kebutuhan Kim, entah kebutuhan utama atau kebutuhan untuk maksiat. Kami tidak seperti bangsamu yang mengandalkan energi saja untuk makan ataupun bertukar barang, jawabku enteng. Makanya ada juga kan dari bangsamu yang menawari manusia untuk mendapatkan harta dengan mudah. Sebagai gantinya, manusia itu juga memberi makan energinya. Kami menyebutnya tumbal Kim, sambungku. Kimi mulai paham dengan penjelasanku tadi. Lalu dia tanya tentang hal lainnya yang jawabannya mudah bagiku untuk menjelaskannya. Nanti siang kau akan kedatangan tamu. Aku ada urusan di tempat lain. Aku pamit dulu, pesan Kimi kepadaku. Aku jadi bertanya dalam hati, siapa gerangan yang akan datang nanti? Ada urusan apa denganku? Tak lama kemudian HP-ku berbunyi. Ada pesan masuk dari Arina. Vin, siang nanti ke rumahmu. Aku mengantar seseorang yang menginginkan bantuanmu. Tulisannya singkat. Siapa lagi yang dia bawa kemari? Jangan-jangan pasien yang sudah gila kali ya, gumamku dalam hati. Semenjak kasus Kemala, hubunganku dengan Ariana jadi semakin dekat. Dan sejak itu juga dia telah beberapa kali membawa orang yang tidak aku kenal ke rumahku. Mulai dari yang merasa dirinya dihinggapi jin, minta diramal, minta dicarikan anggota keluarga yang hilang, sampai terakhir Ariana membawa kakaknya yang pertama kemari untuk minta tolong kepadaku untuk mengecek calon istrinya dari foto yang ditunjukkan kepadaku. Gimana nih anak? Dibuang kemana itu logikanya? Dia kan seorang dokter kejiwaan. Sambil menunggu Ariana, ku sempatkan berpikir tentang siapa kali ini yang dibawanya kemari. Kali ini sedikit ku merasakan ada visi yang terlintas tanpa ku pejamkan mataku. Sebuah ruangan berdinding kayu, hawanya lembab dan dingin, dan bau bangkai yang terkadang melintas karena terbawa oleh angin. Seakan sebuah insting yang akan didatangi oleh kematian. Visi tadi lalu menghilang dalam sekejap.
30 menit kemudian Ariana tiba di rumahku. Kusambut dia di depan rumah. Pemandangan yang kulihat sangat mengejutkan. Ariana tiba di rumahku dengan menggunakan mobil dinas kepolisian. Dia turun lalu diikuti oleh 3 orang berpakaian dinas polisi. Mereka mempersilahkan masuk ke ruang tamu rumahku. "Vin, perkenalkan, beliau ini Pak Rama, reserse senior di Polda." Ariana memperkenalkan tamu itu kepadaku. "Selamat siang Di Alvin, apa kabar? Semoga saja tidak merepotkan saudara," ujar Pak Rama menyapaku dengan ramah. "Boleh saya bertanya, ada keperluan apa dengan saya sampai diantarkan Ariana kemari?" tanyaku tanpa basa-basi. Pak Rama langsung bercerita panjang lebar. 2 hari yang lalu, tim reserse kami berhasil menangkap seorang pembunuh berantai yang kasusnya marak 2 bulan ini. Sayangnya tersangka itu melawan waktu ditangkap. Dia berhasil melukai anggota tim buru sergap hingga anggota kami melakukan penembakan pada tersangka. Keganjilan terjadi pada saat tersangka ditembak. Dia ternyata kebal peluru. Tersangka ini semakin membabi buta hingga tubuhnya terpaksa dihujani peluru oleh anggota kami. Sebuah kebetulan salah satu peluru meleset tepat di jari manis tersangka, sehingga dia tiba-tiba semakin berulah seperti orang yang kesetanan. Dan kami melepaskan tembakan sekali lagi. Sungguh ajaib, kali ini peluru itu berhasil menembus tubuh tersangka. Selanjutnya, jenazah tersangka dievakuasi untuk diotopsi, dan tim kami menggeledah rumah persembunyian tersangka untuk mengambil beberapa barang yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan tersangka. Kemudian sebuah buku terlihat lusuh disodorkan kepadaku. "Ini dia buku harian si pelaku," kata Pak Rama, dan kuulurkan tanganku untuk mengambil buku itu. Begitu jariku menyentuhnya, sebuah adegan yang sangat sadis terjadi di depan mataku. "Apa ini? Kenapa aku memegang pisau? Jagal," tanyaku dalam hati. Aku meraih sebuah tangan seorang bocah lelaki dan kutebas dengan pisau tadi. Cak, cak, cak. Sungguh sadis, darah muncrat kemana-mana dan suasana pun berubah. Perlahan gelap, lalu perlahan terang kelabu. "Tunggulah nak, sebentar lagi tubuh barumu selesai." Sebuah kalimat terucap serasa dari mulutku yang tak terkendali. Lalu tubuh ini melangkah keluar dari sebuah ruangan yang entah tak terlihat begitu jelas. Ada meja dan sebuah buku yang terlihat sama persis dengan buku yang disodorkan kepadaku. Dalam sekejap, sebuah tangan memegang tanganku dari sebuah sosok berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat dan genggamannya itu sangat kuat. "Pergi kau, ini bukan urusanmu bocah." Sebuah suara dilontarkan oleh sosok itu kepadaku. Lalu ku merasa menjadi lemah dan pikiranku sadar kembali. Kurai buku harian lusuh yang disodorkan Pak Rama kepadaku. "Mungkin kau bisa mendapatkan atau paling tidak melihat sesuatu dari buku itu," ucap Pak Rama. "Ya, baru saja ku dapatkan yang Anda maksud Pak," aku membatin. Pelan-pelan aku membalik-balik halaman buku itu, membaca, dan pokoknya isinya berupa catatan tentang rencana penculikan dan bagian yang dipotong dari tiap korbannya. Pelaku ini bukan seorang psikopat, tapi orang yang sudah terobsesi dengan ilmu hitam, Pak. Dia ingin menghidupkan kembali anaknya dengan tubuh baru, ucapku tanpa berpikir. Sambil melanjutkan membaca buku ini, aku terus berbicara seakan mulutku langsung mengetahui isinya. Dia membutuhkan 2 buah tangan, 2 buah kaki, dan sebuah badan bagian atas. Jadi dia harus menculik setidaknya 5 orang bocah laki-laki dengan ciri-ciri tubuh atau postur yang sama.
Adapun waktu untuk memotong anggota tubuh korbannya adalah harus pada hari-hari dengan weton tertentu. Lalu mulutku berhenti berbicara, dengan kepalaku terasa pusing sekali. "Kau baik-baik saja, Vin?" ucap Arina cemas. "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing," jawabku. Kemudian dengan gelisah aku melanjutkan menjelaskannya, kali ini dengan pikiranku secara logis. Sepertinya orang ini ingin membuat semacam manusia buatan, atau untuk menghidupkan kembali anaknya. Entah dari mana dia mendapatkan pemikiran gila seperti itu. Saya menduga dia memiliki seorang guru ilmu hitam. Jika pelaku ini sudah tewas, apa yang membuat kepolisian masih menyelidikinya? Pak Rama dengan serius mengatakan, "Kami belum menemukan satu korban terakhir. Sisanya yang 4 korban sudah ditemukan, semua dalam keadaan tewas. Tapi yang 1 korban ini, kami menduganya masih hidup." Dengan ragu, lalu ku menyambung dengan menceritakan visi-visi yang aku lihat tadi. Lalu terucaplah sebuah kalimat dari mulutku yang akan sangat ku sesali besok. "Saya harus melihat mayat si pembunuh itu, Pak." "Aku tak habis pikir, kenapa sih kamu harus melihat mayatnya?" tanya Arina di dalam mobil polisi yang membawa kami ke rumah sakit milik kepolisian daerah. Entah kenapa aku harus memastikan sesuatu hal, dan untuk itu mau tidak mau aku harus melihat mayatnya, jawabku. Pak Rama tak ketinggalan berkata kepadaku, "Semoga kondisi mayatnya tidak membuatmu buru-buru ingin pulang." Dan kata-kata tersebut justru membuat mood Ariana langsung berubah. Aku tidak perlu ikut melihatkan, Om." Langsung ku sambar dengan berkata, "Kau harus menemaniku melihatnya. Kamu kan yang membawaku pada masalah ini." Ariana hanya menggerutu tanpa menatapku. Kami pun tiba di rumah sakit dan Pak Rama langsung membawa kami menuju kamar mayat. Lalu mendadak kurasakan hawa yang sudah sangat aku kenal. "Pangeran, sebaiknya kali ini kau mempersiapkan diri. Aku merasakan sesuatu yang tidak biasa pada tubuh penjahat ini." Kimi yang mendadak muncul memperingatkanku. "Kapan kau kembali, Kim? Dari tadi kau sudah menguntit kami ya?" balasku bertanya. "Aku sudah kembali dari tadi sejak kurasakan ada sesuatu yang sangat jahat mencoba melukaimu. Hawanya sungguh hawa yang sudah kami kenal sejak zaman Adam. Hawa iblis," jawab Kimi. Perkataan Kimi tadi langsung membuatku teringat pada makhluk berjubah hitam yang aku lihat tadi. "Apa kau ada petunjuk mengenai si jubah hitam itu, Kim? Kurasakan levelnya jauh lebih tinggi daripada Kiyoshi hingga bisa memergokiku dalam penerawangan tadi," tanyaku serius. "Dia salah satu jin yang sering membuat kontrak dengan manusia. Dia menjual pengetahuan yang terlarang dari duniaku. Kemampuan seperti itu hanya dikuasai oleh jin-jin yang terakhir di zamannya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak memihak kerajaan manapun di dunia kami karena mereka berguru pada iblis. Setelah itu mereka berkelana untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia dengan mengontrak mereka yang sudah gelap hatinya. Sungguh mereka adalah jin kuno yang sangat jahat. Sedangkan yang kau temui tadi, diriku belum bisa menjelaskan lebih lanjut, Pangeran," jawab Kimi menerangkannya panjang lebar. Kamar mayat sudah terlihat, tinggal beberapa langkah lagi kami akan memasukinya. "Kalau ini akan sangat berbahaya, sebaiknya dirimu sembunyi saja," kataku pada Kimi. "Tidak, aku tetap akan mengikutimu," balasnya. "Kita langsung saja melihat mayatnya. Sudah 2 hari diawetkan di lemari pendingin untuk kepentingan penyelidikan," ujar Pak Rama di kamar mayat. "Kenapa aku harus ikut juga sih?" ucap Ariana yang ketakutan dengan sewot. "Aku memerlukanmu di sisiku untuk jaga-jaga saja. Lagian kamu ini kan waktu kuliah pasti pernah melihat mayat kan?"
Mahasiswa kedokteran kok penakut gini, balasku. Akhirnya mayat si pembunuh sudah di depan kami. Petugas kamar mayat itu lalu membuka kantong mayatnya. Mataku melirik label pada kaki si mayat, Mr. X. Rupanya polisi masih belum mendapatkan identitasnya. Kondisi mayat ini penuh dengan lubang peluru. Tubuhnya sudah dibersihkan dan sangat terlihat jelas luka-luka hasil berondongan peluru tim penyergap. Agak jijik, ku beranikan diri untuk melihat, terutama di jari manis tangan kanan mayat ini. Ku perhatikan ada sebuah bekas cincin. Apakah mayat ini dulu menggunakan sebuah cincin, Pak? Saya perlu melihatnya, tanyaku. Iya ada, kami menyimpannya sebagai barang bukti. Nanti kutunjukkan kepadamu. Sekarang, apakah kau menemukan sesuatu dari mayat ini? Tanya Pak Rama. Aku memandang Pak Rama sejenak tanpa menjawabnya. Lalu tanganku seperti bergerak sendiri dan kusentuh jari manis mayat ini. Kulihat dua orang yang membelakangiku. Entah sedang apa mereka. Kudapati perlahan. Sebentar lagi tubuh anak ini akan lengkap dan kita bisa menyiapkan ritualnya sesuai yang diajarkan guruku, ucap salah satu dari mereka yang perempuan. Jadi mereka ini punya guru spiritual, tanyaku dalam hati. Tinggal menunggu satu bocah lagi untuk menambah anggota tubuhnya biar lengkap. Besok aku akan menculik lagi satu bocah. Sementara itu kau carilah tempat persembunyian baru. Polisi sudah mulai membaca motif kita, kata yang laki-laki. Semakin kudekati mereka dan berjalan mengintari mereka, mataku dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang mengerikan. Dua orang ini sedang asik menyambung dan menjahit potongan-potongan tubuh. Tanpa jijik mereka bergumul dengan darah dan bau anyir yang memuakkan. Pangeran, berhati-hatilah, dia datang. Kimi tiba-tiba memperingatkanku. Ternyata kau masih nekat mencampuri urusan kami. Sebuah suara berat terdengar tanpa wujud. Lalu tiba-tiba tubuhku terhempas ke dalam kegelapan. Sambil memegang perutku yang sepertinya terkena tendangan, ku perlihatkan keadaan di sekitar perlahan menjadi terang kelabu. Kulihat sebuah pondok di tengah hutan. Sedikit kepayahan, aku berusaha berdiri dan menuju ke sana. Apakah dia sengaja membawaku ke sini? Tanyaku. Seorang wanita terlihat di dalam pondok kayu itu. Perawakannya persis dengan wanita yang tadi kulihat sedang menjahit potongan tubuh. Dan ada pula seorang laki-laki tua berpakaian hitam dengan hiasan kulit harimau yang menyelempeng di badannya. Mereka sepertinya berbincang mengenai sesuatu. Maka ku dekati untuk mencari tahu. Mereka sama sekali tidak merasakan kehadiranku. Jadi aku dengan bebas mendekati mereka hingga bisa mendengarkan dengan jelas obrolan mereka. Cincin ini akan membuat mantan suamimu menjadi kebal senjata, bahkan dari peluru sekalipun. Tapi jangan pernah sekali-kali dilepas, ucap si lelaki tua. Setelah itu, suruhlah dia untuk menculik bocah 5 laki-laki yang postur tubuhnya mirip dengan anakmu yang sudah mati. Lanjutnya, lalu kami apakan bocah-bocah itu, guru? Tanya wanita itu. Setiap menculik, sekaplah bocah tadi. Tunggu sampai dalam seminggu muncul dari beton pahing. Lalu potonglah kaki, tangan, dan badan bocah tadi. Ingat, satu bocah, satu bagian tubuh saja. Dan tidak boleh dilakukan bersamaan. Setelah menculik satu, tunggulah untuk menculik yang berikutnya. Lanjut lelaki tua itu. Apa ini? Sungguh ritual yang sangat mengerikan. Sebuah tangan tiba-tiba menyergapku dari belakang. Tangan itu rasanya panas sekali ketika menyentuh pundakku. Ku tepis dan ku menghindar. Sudah cukup kau mendengarnya. Saatnya menghabisimu manusia lancang, ucapnya. Kau si jubah hitam yang waktu itu kan? Aku tidak peduli walaupun kau tetap hidup semenjak zaman Musa.
Aku siap menghadapi jin kuno sepertimu, balasku. Dia semakin menunjukkan sosoknya kepadaku. Tak ragu, dia melepas jubah hitamnya. Sungguh mengejutkan, rupa jin kuno itu masih tampak muda, seperti manusia berusia 20-an. Kau jangan menganggukku remeh, hanya karena kau berhasil mengalahkan jin sekelas Kiyoshi anak muda, ucapnya. Dia seakan membaca pikiranku hingga mengetahui tentang Kiyoshi yang dulu aku kalahkan. Sebuah serangan pukulan berapi diarahkan kepadaku secara mendadak. Aku berhasil menghindar walau susah. Lalu dia lanjutkan dengan serangan lainnya sebelum ku sempat berdiri. Tak akan kubiarkan kau menyakitinya, teriak Kimi yang tiba-tiba ada di depanku. Kimi merelakan tubuhnya menerima serangan dari jin tua itu demi melindungiku. Wanita bodoh kau, untuk apa kau melindungi manusia? Dasar suku biru, kalian adalah yang terlemah dari kami, ucap jin tua itu dengan sombong. Emosiku tersulut melihat Kimi terkapar tidak bergerak. Energi-energi mulai terkumpul di tanganku. Mereka meledak-ledak seiring dengan emosiku yang makin membara. Brengsek kau makhluk tua. Ya, tanpa pikir panjang kulesatkan pukulan ke arah jin tua itu. Energi yang terlepas dari tanganku dengan ajaibnya mengejarnya yang berusaha menghindar. Akhirnya jin itu terpojok. Apa? Dari mana kau mempelajari serangan seperti itu? Kau ini manusia, mana mungkin kau bisa? Tanya dia heran. Tanpa membalas pertanyaan, langsung saja ku serang lagi. Kali ini seranganku berhasil mengenainya tepat di tangan kirinya. Energi yang kulesatkan menghancurkan tangannya dengan mudah. Ini bukan terakhir kalinya kau akan melihatku manusia. Kau telah membuat ini menjadi urusan pribadi denganku. Tunggu saja pembalasanku, ancamnya. Lalu dia sekejap lenyap. Kudekati Kimi yang tergeletak tak berdaya. Dia masih hidup tapi sangat lemah. Bodoh, apa yang kau lakukan? Seharusnya kau tak perlu melindungi aku. Ku peluk tubuh Kimi dan ku alirkan energiku untuk menyembuhkannya. Hangat sekali energi yang melingkupi kami. Dan ini adalah untuk pertama kalinya diriku menyembuhkan jin. Kimi yang masih belum sadar menatap wajahnya yang terkulai membuatku sedih. Dalam hati sudah ku anggap Kimi layaknya seorang adik. Tingkahnya yang periang dan kepo sangat membantuku penasaran setiap waktu. Walaupun usia Kimi sudah ribuan tahun, tapi bagiku dia masih seperti gadis berusia 18 tahun. Dan tanpa ku sadari, mataku mengeluarkan air mata. Pangeranku, kenapa kau menangis? Apakah demi aku? Ucap Kimi lirih. Mengetahui itu diriku senang. Namun rasanya sekarang aku menjadi semakin lemah dan perlahan kesadaranku hilang. Alfian, kenapa kau pingsan di sini? Ini kamar mayat, bego. Teriak Ariana terdengar samar. Lalu kurasakan tubuhku dibopong oleh beberapa orang. Aku bangun dengan rasa seperti melayang di sebuah ruang kesehatan. Secangkir minuman disodorkan untukku. Nih, minum dulu biar fresh. Kamu tadi ngapain aja sih? Kenapa di sana sampai acara pingsan segala? Omel Ariana kepadaku. Tak berapa lama setelah aku siuman, seorang anak buah Pak Rama memintaku dan Ariana untuk datang ke ruangan Pak Rama. Dalam perjalanan, aku masih berpikir bagaimana nanti setelah aku ceritakan tentang yang baru saja aku ketahui tentang si pembunuh itu berdasarkan penerawangan tadi. Apakah hal yang di luar logika bisa dipakai untuk menggali kasus pembunuhan berantai ini lebih dalam? Pikirku mulai bergejolak. Sebaiknya aku tunggu saja reaksi Pak Rama setelah aku ceritakan. Di ruangan Pak Rama yang selama kurang lebih setengah jam, ku ceritakan semuanya yang ku ketahui. Dengan gaya bicaraku yang aneh
Ceritaku yang tidak masuk di akal membuat semua yang mendengarkannya terpana seraya menggelengkan kepala. Kaget, bingung, berpikir keras, itulah ekspresi yang mereka aku lihat. Semuanya kecuali Ariana yang sudah agak mengerti tentang diriku yang terlihat terkesima. Setelah diriku selesai berbicara, Pak Rama langsung memberikan sesuatu kepadaku. Sebuah plastik tempat barang bukti berupa serpian cincin. Cincin ini sepertinya bisa digunakan untuk menemukan guru spiritual tersangka. Apakah Bapak percaya kepada saya? Tanyaku kepada Pak Rama. Walaupun ini semua tidak logis dan di luar prosedur penyelidikan, tapi dari bantuanmu kami sudah mulai menemukan titik terang. Lakukan saja sebisamu dan timku yang akan melaksanakan perburuan tersangka lainnya, jawab Pak Rama yang membuatku semakin yakin. Ku sentuh serpian cincin itu dan ku coba untuk membangun sebuah link untuk melacak pembuatnya. Ki Segoro, ucapku lirih sambil menatap pandangan kosong. Lalu di mana keberadaan dia? Tanya Pak Rama. Dia tinggal di daerah pesisir pantai selatan, di sebuah hutan yang penuh tanaman jati. Padepokan, ada sebuah cungkup makam. Raden Maung Jagat. Sebuah nama terucap dari mulutku. Hanya itulah yang dapat aku gali dari energi yang tersisa dari cincin itu. Informasi ini sudah cukup bagi Intel untuk menemukan lokasinya. Jika kita bisa menangkap Ki Segoro itu, maka kita bisa menggali keberadaan istri tersangka, ujar Pak Rama menanggapi. Sudah menjelang sore ketika diriku diantar pulang ke rumahku. Selepas mandi, aku langsung menuju kamarku dan bermalas-malasan di atas tempat tidurku. Termenung diriku sembari teringat akan permintaan pribadi Pak Rama kepadaku. Dia memintaku untuk menemani penyergapan Ki Segoro. Begitu tim buru sergap sudah mengetahui lokasi padepokannya. Pak Rama mempunyai kekhawatiran dengan kemungkinan kalau Ki Segoro memiliki ilmu kebal dan ilmu-ilmu lainnya yang bisa mengganggu penyergapan. Rasa kantuk mulai menyerangku. Sebaiknya tidak usah kulawan saja. Lagian diriku sudah lelah. Kupejamkan mata lalu teringat tentang Kimi. Bagaimana kondisinya? Apakah dia baik-baik saja? Sudah menjadi kebiasaan untukku tidur dengan banyak pikiran, sehingga seringkali terbawa mimpi. Tapi untuk kali ini aku benar-benar mencemaskan Kimi karena diriku tidak sempat tahu bagaimana keadaannya setelah aku pingsan. Tak lama kemudian diriku terlelap. Mimpi apakah ini? Sebuah pemandangan hijau sepanjang mata memandang. Sungguh indah sekali dan diriku sedang melayang melewati keindahan yang terdampar di bawahku. Kurasakan tubuhku di bawah angin menuju ke suatu tempat. Lalu datang seekor burung hitam besar. Seekor gagak berukuran 2 kali badan gajah. Burung itu lalu mendekatiku dan terbang di sampingku. Salam untukku, Pangeran. Anda datang untuk mengunjungi kerajaan kami. Izinkan hamba mengantarmu ke istana ratu kami, Ratu Kimi. Beliau saat ini sedang sakit dan Anda pasti sudah mengetahui hal itu, sapanya. Iya, antarkan aku. Siapakah namamu, gagak besar? Tanyaku. Sungguh tabu bagi bangsa kami untuk menyebutkan nama kepada manusia. Tapi hamba yakin Anda dalam hati sudah tahu, Pangeran, jawab gagak itu. Aku mengiyakan sambil kebingungan. Apa perlu diriku asal saja menyebut namanya? Selama perjalanan banyak hal yang kupertanyakan pada gagak itu. Dari mulai tata negaranya, rakyatnya, hingga sejarahnya. Dan dia menjawab dengan jujur seadanya. Jadi sebagian besar di kerajaan ini para jin yang berwujud hewan ya? Sungguh bagai sebuah negeri dongeng. Lalu Kimi, maksudnya Ratu Kimi seperti apakah wujudnya yang asli? Aku tidak yakin
dia berwujud seorang gadis manusia. Tanyaku, Anda akan mengetahuinya sebentar lagi, Pangeran. Dan hamba mohon, di sana nanti tolonglah ratu kami. Kami semua sangat menyayanginya, jawab gagak itu. Dan kuperhatikan air mata yang keluar dari matanya yang tajam. Sorotnya mengisyaratkan betapa gagak ini sangat menyayanginya Kimi. Satu lagi yang ingin kupertanyakan, kenapa banyak sekali dari kalian memanggilku pangeran? Aku ini kan manusia, mengenal Kimi saja belum lama. Sebuah pertanyaan yang membuat si gagak tak mampu menjawab banyak. Hamba tidak mempunyai informasi tentang itu. Sungguh tabu bagi hamba untuk mengungkitnya, jawabnya dengan sopan. Tak berapa lama mulai terlihat sebuah kota. Tidak seperti kota manusia. Kota ini sebagian bangunannya terbuat dari kristal, tanah liat, pualam, dan emas. Di tengah-tengah kota itu terdapat sebuah istana megah yang ditumbuhi banyak pohon. Dindingnya yang dari tanah liat pun dirambati tanaman hingga terlihat hijau dari angkasa. Si gagak lalu mengajakku untuk turun ke gerbang istana itu, di mana sudah ada yang ditugaskan untuk menyambut kedatanganku. Katir, ucapku spontan. Selamat datang pangeran. Mari ikut hamba menuju ke tempat Ratu Kimi. Beliau masih tidak sadarkan diri, jawab Katir dengan ekspresi dingin. Katir mengantarku masuk ke dalam istana megah itu. Sungguh luar biasa indah interiornya. Dindingnya yang dilapisi pualam dan berhias pohon yang berbuahkan jamrud. Lantainya dari emas dan kristal yang ditata dengan motif yang simetris. Diriku dibuat takjub dengan isi istana ini. Katir, jika saat ini diriku sedang berada di alam jin, mengapa aku tidak melewati terowongan itu? Tanyaku sembari mengikuti Katir. Anda pangeran tak perlu melewatinya untuk ke sini, kerajaan ini. Waktu itu pangeran harus ke tempat lain. Ingatkah? Jawabannya tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Jadi dia akhirnya ikut kemari juga. Apakah pangeran tidak menyadarinya selama ini? Lanjutnya, siapa dia yang kau maksud itu? Apakah si gagak tadi? Bukanlah dia salah satu prajurit di sini? Tanyaku kebingungan. Bukan dia. Biar nanti Anda yang menjelaskan untukmu pangeran. Hamba tidak ingin ikut campur dengan bangsa lain. Dengan santainya Katir menjawab sambil tertawa kecil. Makin bingung aku dibuatnya. Lalu sampailah kami pada ruangan istirahat sang ratu. Sebuah pintu dari emas yang berdiri megah di depanku langsung terbuka sendiri. Masuklah pangeran, mereka sudah menunggu Anda. Hamba undur diri dari sini, pamit Katir. Ku melangkah masuk ke ruangan megah itu dan kulihat seekor rusa raksasa. Ukurannya kira-kira 6 kali ukuran gajah dewasa. Rusa itu terbaring lemah dengan dikelilingi oleh beberapa pelayan yang sedang merawat luka-lukanya. Seraya hatiku sedang berkata sendiri kepadaku untuk mendekati rusa yang terlihat sedang kesakitan itu, dan terucap dari mulutku, Kimi, ucapku lirih selagi mendekati tubuhnya. Dan tiba-tiba, jadi kau mengenali wujud aslinya. Dasar kau manusia picik. Kakakku menderita karenamu, bentak seorang gadis kecil kepadaku. Usianya terlihat seperti 11-12 tahun. Lalu dia meninju perutku. Tuan Putri, jaga sikapmu. Dia kesini untuk membantu kita mengobati yang mulia ratu. Seorang lelaki berpakaian seperti Alibaba menenangkan gadis itu. Maafkan dia pangeran. Tuan Putri masih terbawa emosi karena ratu kami yang sedang terluka.
Ucapnya menjelaskan kepadaku. Kak, kamu adalah jin kelana, tabib dan pencipta benda-benda ajaib di dunia ini. Ucapan mulutku tanpa berpikir. Hasam, lanjutku. Pangeran hebat sekali, bisa mengetahui siapa diriku. Bahkan namaku bisa disebutkan dengan benar. Mari ikutlah denganku. Ratu harus kita sembuhkan. Hasam menarik tanganku dan membawaku lebih dekat ke tubuh Kimi. Ku sentuh tubuh Kimi dengan kedua tanganku. Ku coba mengalirkan energi ke tubuhnya. Hasam dan pelayan lainnya mengikutiku juga melakukannya. Ajaib, wujud Kimi berubah lagi menjadi wanita. Kurasa caraku ini berhasil dan kulanjutkan sampai Kimi kembali membuka matanya. Dia menatapku dengan berkaca-kaca. Kakak, kau telah sembuh. Gadis kecil itu langsung memeluk Kimi yang sudah sadar. Kasa, ucap Kimi lirih menyebut nama gadis kecil itu. Kasa, ini adikku pangeran. Aku mohon maaf atas sikapnya kepadamu tadi. Sekali lagi, kau telah menyelamatkan aku. Lanjutnya, justru kamulah yang menyelamatkan aku. Anggap saja kita impas, balasku. Kemudian Hasan mendekatiku dan mengajakku keluar karena Kimi harus beristirahat. Kasa juga mengikuti kami. Sekali lagi Kasa melirikku dengan muka sebal. Sungguh benar-benar masih bocah dia. Aku dibawa ke sebuah ruangan untuk bersantai. Kau berani datang kemari membawa pengawal dari suku naga, omel Kasa memecah kesunyian. Apa maksudmu? Aku kemari hanya datang sendirian saja, sanggahku. Lalu Hasan menengahi kami. Sepertinya pangeran tidak menyadarinya. Dia mengikutimu sejak lahir, sebagaimana dia mengikuti leluhur-leluhur Anda. Dia berwujud naga hitam di mata kami. Izinkan aku membuka matamu, pangeran. Hasan menjelaskan dan dia mendekatiku, lalu menyentuhkan jarinya ke dadaku. Tidak ada yang aku rasakan sama sekali. Entah apa yang dilakukan Hasan kepadaku, tapi tiba-tiba diriku merasakan kehadiran seseorang lagi selain kami di ruangan ini. Kutolehkan kepalaku ke belakang dan aku terkejut mendapati seekor naga hitam besar terbang meliuk-liuk di belakangku. Turunlah dan perkenalkan dirimu. Pangeran sudah mengetahui keberadaanmu, kata Hasan kepada naga itu. Naga itu turun dan berubah wujudnya menjadi seorang lelaki berpakaian seperti panglima perang Cina kuno. 2 buah tombak melayang di belakang tubuhnya. Pedang besar di genggamannya. Wajahnya oriental dengan roman dingin. Bagaimana mungkin diriku tidak menyadari kehadirannya hingga saat ini? Siapa kau? Benarkah kau selama ini berada di dekatku? Maksudku mengikutiku, tanyaku pada naga itu. Dengan tatapan sombong, dia berpaling diam dariku. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.